وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم فقهنا في أمور ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih kita yang sebelumnya kita membahas tentang fikih kurban. Maka mulai subuh ini dengan izin Allah, sesuai dengan permintaan pengurus, kajian yang dibebankan kepada saya adalah tentang fikih sholat katanya. Mudah-mudahan bagi yang memang sudah malang melintang membaca, mendengar, menyimak keterangan tentang sholat, ini menjadi pengulangan yang diberkahi Allah. Tapi bagi kita yang mungkin baru ada waktu untuk mempelajari atau baru ada kemauan untuk mempelajarinya, maka mudah-mudahan ini awal yang baik. Jadi mudah-mudahan kajian fikih tentang sholat yang kita akan lalui ini tidak menjadi sebuah pengulangan yang tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang fikih sholat, saya pilihkan satu cara yang itu mungkin sedikit berbeda dengan cara yang ditempuh oleh sebagian masyarakat kita. Cara yang saya maksudkan adalah membaca keterangan para ulama kita tanpa memfokuskan pada masalah dalilnya. Jadi baca keterangan ulama di buku-buku fikih yang ada tanpa dibebankan, tanpa lebih atau tanpa membahas lebih jauh tentang dalilnya. Ini tata cara atau cara mempelajari fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, dan semua macam fikih untuk orang-orang yang memang yang dia butuhkan adalah amal. Kalau bahasa agamanya orang awam. Tapi bagi orang yang dia levelnya sudah tidak awam lagi, yaitu biasanya penuntut ilmu agama yang lengkap semua peralatan ilmunya, ilmu nahu kah, ilmu ini kan. Maka kalau orang seperti ini, dia sebaiknya tidak lagi mempelajari fikih itu tanpa dalil. Artinya dia sudah naik ke level kedua. Kenapa? Karena memang dia sudah siap untuk itu. Jadi kalau tata cara sholat umpamanya A begini, pertanyaannya dalilnya apa kira-kira? Ini boleh Pak, bukan tidak boleh. Tapi ini untuk orang yang dia levelnya seperti yang seperti ini. Tapi kalau level-level yang tadi, level yang di bawah itu, masyarakat awam pada umumnya, juga tidak salah, juga tidak ada masalah ketika dia minta dalil. Tapi kalau itu betul yang dicarinya, maka ini akan memperlambat dirinya sendiri untuk mengetahui banyak hal tentang fikih sholat khususnya yang kita bahas. Baru masalah ini minta dalil. Dalil yang disampaikan oleh gurunya itu juga sebetulnya adalah hasil dari bacaan gurunya sendiri, bukan dari hasil temuan dia. Karena sebagian masyarakat kita begitu Pak. Ketika dia minta dalil, lalu kita berikan dalil, dia sudah merasa dialah yang mendapatkan dalil itu.
sehingga dia merasa dia tidak taklid. Ini bahasa ilmiahnya begitu. Tapi kalau ada juga kalangan yang level pertama tadi ngotot minta dalil, saya kalau nggak ada dalil saya nggak mau. Ya sudah, juga tidak ada masalah. Cuman Anda sudah menempatkan diri Anda bukan pada levelnya. Contoh begini Bapak Ibu, siapa di antara kita yang ketika berobat ke dokter, kita bilang ke dokternya, dokter saya tidak akan percaya dengan sampaikan dokter sebelum dokter sebutkan alasan medisnya apa, prosesnya seperti apa, teorinya seperti apa. Ada Pak? Kalau aduh dia itu kena lompang dari dokter, bapaknya dokter gitu deh. Kita terima aja kan. Paling-paling kita nanya, Pak dok ini kenapa ya kepala saya begini-begini. Itu saja kan. Tapi pendapat dan penilaian dokter itu tidak kita bantah. Dalam artian kita tidak tanyakan dokter ini teorinya seperti apa. Betul lah teori seperti itu. Itu seni berdebat namanya sama dokter. Ya kan? Atau ada Pak? Dia berubah ke dokter. Tapi ketika dokter menyampaikan penilaiannya, diagnosanya, ditanya sama dokter tuh, teorinya apa nih Pak dokter? Dokter bilang begini-begini, itu logika dasarnya apa? Teorinya dari mana ini? Ada nggak? Tidak ada kan? Kecuali dia dokter juga, dokter berobat sama dokter bisa jadi. Tapi orang awam, Pak, awam di sini artinya pengetahuan tentang dunia kedokterannya tak ada, karena dia bukan orang dokter, bukan orang kesehatan. Ya udah terima saja lah. Yang jelas dokter yang dikunjungi itu memang ada izin dan betul-betul dia ya keluaran dari bidang kesehatan. Pastikan itu aja sudah. Kalau sudah pasti itu silakan temui dia, berobat ke dia. Nanti resep yang dia berikan ikuti. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Tapi ketika sudah berhadapan dengan ilmu agama, kadang-kadang lupa daratan orang. Dia tamat SMA, cuma baca Qurannya nggak tahu, mungkin masih ya terbata-bata. Oke lah, dia sudah ikut tahsin bawahnya. Tapi sekian banyak ilmu agama buta dia. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu usul fiqih, ilmu tafsir, butuh dia nggak tahu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan ustadz, dengan ulama, bukan main laga. Kecil ustadz tuh, stop dulu ustadz. Kita ini kan beramalnya harus pakai dalil ustadz. Itu idiot ustadz, yo. Nah betul itu. Akhirnya ustadz, ada dalilnya ustadz. Kalau tidak ada dalil ustadz, saya tidak mau terima. Itu ngarang-ngarang ustadz namanya itu. Itu samu namanya orang awam datang ke dokter. Disanggahnya kata dokter, mintanya teorinya, diminta asamu tuh Pak. Cuman kita kalau melakukan itu di bidang umum, sadar kita, merasa Pak nak tahu itu di bidang itu. Tapi kalau masalah agama Pak, banyak orang nggak sadar. Udah jumpa orang seperti ini? Pernah nggak berjumpa orang seperti ini? Nah, kalau kami sudah, dan itu diantara sekian banyak masalah di lapangan dakwah sekarang. Ini baru taubat, baru hijrah Pak, tahu istilah hijrah. Baru sadarnya selama jauh dari agama, kembali dia kepada agama. Alhamdulillah lah tuh, senang pula kita kan. Tapi over pula. Itu dia masalah. Jadi kapasitas diri pahami. Oh saya nih belum lengkap ilmu agama saya. Ya sudah. Tanya ke ustadz itu, pastikan ustadznya itu bidang mengertinya hukum agama. Tanyakan itu. Sudah bawa pulang. Oh ustadz lain kata dia. Tinggal pilih mana rasanya yang kita lebih puas. Oh ustadz itu janggunya lebih panjang dari itu. Ya udahlah, ustadznya jalan yang saya ikuti. Kenapa janggut lebih panjang? Kalau ustadznya enggak, celananya lebih jingkrang,
lebih tinggi dari Ustaz. Ustaz ini celana sampai mata kakinya. Kalau Ustaz ini setengah betis, berarti kan lebih sunnah Ustaz. Silahkan. Coba ya. Jadi cara yang saya pilih untuk Bapak Ibu adalah kita atau saya pribadi saya sampaikan hasil dari ijtihad para ulama kita dari dalil-dalil yang mereka temui. Sehingga nanti sampai tuntas, Pak. Mudah-mudahan sampai ke ujung pembahasan fikih sholat. Tapi kalau nanti baru satu sampaikan, Ustaz, interupsi Ustaz, ada dalilnya Ustaz. Sampaikan hadisnya, lesoheh Ustaz dalilnya. Aduh, panjang gajinya bego. Tapi kalau Bapak mau, ada bukunya. Judul bukunya satu ya, bukan itu saja bukunya. Sifat sholat Nabi. Itu yang dikarang Syekh Albani ada. Tapi bukan itu saja. Imam Asy-Syafi'i buku lebih tebal lagi tentang tata cara sholat Nabi. Lebih tebal dan juga pakai hadis saja tuh. Nah, cuman kan tak mungkin. Kita ambil hasil perahannya saja. Sekian banyak dalil yang diotak-atik oleh para ulama kita. Nah, kesimpulannya, itu yang kita ambil. Itu yang saya suguhkan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena saya khawatirnya nanti ada yang menilai Ustaz punya pikir itu tidak ada dalil yang sampaikan. Itu saya sampaikan dulu alasan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai bismillah tentang sholat. Sholat itu bahasa Indonesia itu bahasa apa, Pak? Sholat. Bahasa Arab. Hurufnya shad, kemudian lam, alif, kemudian ta marbuthah. Kalau bahasa kita ini sudah ada, Pak, yang sudah apa istilahnya itu? Yang sudah dibakukan ke bahasa kita ada. Kita lihat nanti di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, hurufnya SALAT. Maksudnya apa, Pak? Salat. Tengok di kamus, salat. Hurufnya SALAT, salat. Saya mau salat dulu, begitu jadi. Tapi kalau kita bilang saya mau itu berarti ucapan bunyinya masih bunyi bahasa Arab. Kamu udah sholat, berarti itu masih menggunakan bunyi bahasa aslinya bahasa Arab. Jarang pula kita dengar ada salat ya. Saya mau salat zuhur dulu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia nggak salah, Pak. Karena begitu, SALAT, salat. Atau sembahyang mungkin kan. Tapi kalau sholat, itu masih bunyi awalnya, masih seperti bunyi bahasa aslinya itu bahasa Arab. Sholat. Kata sholat ini Bapak Ibu yang dalam bahasa Arab itu artinya doa. Jadi orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang diangkat jadi Nabi, itu orang Arab itu Abu Jahal, Abu Lahab, orang jahiliyah itu. Mereka sudah menyebut kata sholat itu. Jadi jangan bayangkan, berarti kata sholat itu Ustaz, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, belum turun wahyu untuk mengerjakan sholat, berarti belum ada kata-kata sholat diucapkan oleh orang Arab itu Ustaz. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, diberikan wahyu dan turun perintah sholat, orang Arab itu, orang Arab kafir Quraisy jahiliyah itu sudah biasa mengucapkan kata sholat. Tapi maknanya baru makna bahasa. Sekedar makna biasa, makna-makna dasarnya saja. Jadi Abu Jahal kalau menyebut sholat, kata sholat, yang terbayang oleh yang mendengarkan atau Abu Lahab sendiri, itu bukan gerakan yang kita lakukan tadi. Terus apa maknanya? Doa. Jadi kalau Abu Jahal bilang sama kawannya, bro, yuk kita sholat. Kita sholat, mudah-mudahan bisnis kita dilancar. Itu yang terbayang, yang dipahami, yang ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, atau yang mendengarkan kata itu berdoa. Itu dia. Tapi setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, diberikan wahyu, turun perintah untuk sholat, maka
muncullah makna baru. Muncul makna baru untuk kata sholat itu. Dan itu sekarang yang kita pahami. Jadi kalau sudah ada kata sholat kita dengar atau kita baca, pikiran kita langsung tertuju kepada ibadah yang kita lakukan tadi. Nah, jadi sekarang makna barunya itu yang lebih menguasai, mendominasi. Buktinya tadi, kalau orang menyebut sholat, itu yang ada di pikiran kita terbayang adalah ibadah yang tadi yang kita lakukan. Tak terbayang doa lagi tuh. Berbeda dengan orang kafir Quraisy sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan sebelum turun perintah sholat, itu yang terbayang, yang ditangkap oleh pengucap dan pendengar kata sholat itu sendiri, itu doa. Jadi nanti Bapak Ibu, dalam Quran itu tidak selamanya sholat itu, kata sholat itu artinya ibadah sholat tadi. Ada contohnya ayat mengatakan wasalli alaihim inna salataka lahum zakah. Itu kata sholat di situ, itu artinya doa. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk memungut atau mengambil dan mengumpulkan zakat. Wa khudh min amwalihim shadaqah. Wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta orang-orang muslim itu sedekah, maksudnya zakat. Wa shalli alaihim. Sholli, dan salatlah kamu untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salatmu itu, salatmu itu jangan dipahami situ maksudnya berarti Nabi setelah ambil zakat orang Islam, Allah nyuruh salatlah kamu wahai Muhammad untuk mereka. Depan saya ambil nih, ada orang sini bayar zakat, habis dia bayar zakat, salat saya Allahu Akbar. Nah, salat itu artinya adalah doa. Wahai Muhammad, ambillah zakat dari umatmu, kumpulkan dan doakanlah mereka yang berzakat. Karena doamu itu akan memberikan ketenangan bagi mereka. Nah itu dia Pak. Okay. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat ini ya tentu rukun Islam yang kedua. Jadi ada candaan Bapak Ibu. Ini gurauan, ya. Tidak boleh diyakini betul. Dalam artian tujuan kita memang untuk memperolok-olok, ya tak boleh. Bisa murtad. Ada kawan, orang sudah azan, kemudian temannya mengajak, bro, yuk sholat yuk. Apa kata kawan ini Pak? Sholat nomor 2 saja. Sholat itu nomor 2. Tentu kita mendengar itu, sholat nomor 2. Kita memahami dia menomor 2kan sholat. Nah, kita pahami dia menyepelekan itu kan. Tentu kita bilang, apa pula nomor 2 kamu sih sholat? Kata dia, iya lah sholat nomor 2 lah. Mana patennya gitu sekarang itu gayanya. Nomor 1 kan syahadat kata dia. Iya juga. Nah, kan ada orang gurau gitu Pak. Ada orang begitu. Dia sholat dia. Sholat nomor 2 artinya kata dia. Terkesan menyepelekan. Kita bilang kamu ini menyepelekan sholat. Ya, jawabnya, betul kan kata dia. Coba nomor 1 apa? Baca syahadat. Nomor 2 sholat kan iya kata dia. Cuma nih jangan sampai yang dibiasakan. Takut itu nanti dianggap menyepelekan. Bahaya juga. Sesekali bolehlah mencandai kawannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Dan mengenai fadilah atau keutamaan sholat kita lewatkan, karena memang sholat ini kita sudah hal yang biasa. Dan saya bacakan satu hadis lah untuk menggambarkan keutamaan sholat itu, sholat sunat, sholat wajib gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata beliau, Innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fawudi'at ala ra'sihi fakullama raka' aw sajad tasaqatat anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba kalau dia berdiri salat, jadi dia hamba ini atau seorang manusia salat berdiri, maka kata Nabi dosa-dosanya itu diletakkan di atas kepalanya.
Atau dalam riwayat lain disebutkan diletakkan di bahunya. Kemudian apa? Setiap dia nanti ruku atau sujud, maka berguguranlah, maka jatuhlah berguguran dosanya tadi yang Allah letakkan di kepala atau di bahu. Ini bahas gambaran yang diberikan Nabi untuk mengatakan, untuk menjelaskan satu pesan sederhana. Apa pesannya? Salat itu menggugurkan dan menghapus dosa. Itu aja pesannya, Pak. Nabi ingin menyampaikan pesan sederhana. Salat itu adalah sarana untuk menghapus dan menggugurkan dosa. Itu isinya tuh. Cuma Nabi menyampaikan itu dengan bahasa yang seolah-olah hadir betul, nampak betul dia. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan seolah-olah orang kalau sholat, diletakkan dosanya di kepalanya. Kayak kita lah Pak, kita letakkan satu benda yang dia kalau kita ruku sujud nanti jatuh dia. HP umpamanya. Nah, kita sholat, letakkan di kepalanya. Pas kita nanti sujud atau ruku, kan jatuh tuh. Nah, begitu mudahnya jatuhnya HP kalau sudah diletakkan di kepala atau di bahu. Mudah sekali. Ruku, jatuh dia. Diumpamakanlah dosa itu seperti itu. Ya kan? Jadi Nabi menggambarkan dengan sholat itu dosa itu begitu mudah gugur dan terhapus. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis lain menggambarkan begini Pak. Nabi itu bertanya begini, wahai sahabatku, bagaimana kalau ada orang, dia itu di depan rumahnya ada sungai, dia mandi sekali, kira-kira seperti apa nanti kondisi badan? Bersih. Kata sahabat tuh, ya bersihlah wahai Rasul. Kondisi Nabi waktu itu kan di gurun pasir Pak. Ya, jangan harap ada sungai lagi melintas depan rumah itu lagi. Mandi aja itu susah kan? Butuh air kan? Nabi sekarang membuat sebuah gambaran, wahai sahabatku, kira-kira kalau ada di antara kalian depan rumahnya ada sungai yang mengalir, berarti kan suasananya katulistiwa seperti kita lah kan, di kampung. Kalau dia mandi sekali, begitu mudahnya dia mandi, sungai depan rumah, mandi gemplung tuh. Kira-kira seperti apa nanti kondisi badannya? Ya sahabat bilang bersih lah wahai Rasul. Bayangkan sungai lagi bersih, tampun tuh air mengalir. Oh gitu kata Nabi. Sekarang bayangkan kata Nabi, kalau dia mandi sekali, mandi sehari itu 5 kali. Model apa pula? Kata sahabat, tentu lebih bersih lagi wahai Nabi. Kotoran ya hilang terus itu. 5 kali mandi, gitu. Di sungai pula lagi. Apa kata Nabi? Begitulah perumpamaan kalau kalian sholat 5 kali dalam sehari. Sekalinya kita sholat, itu bersih kita dari dosa. Bayangkan kalau 5 kali, yang 5 wajib Tuhan, 5 kali kita sholat sehari semalam, tentu akan lebih banyak noda dan kotoran atau dosa yang kita lakukan itu akan hilang. Itu perumpamaan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ini itu sedikit keutamaan. Saya tambah sedikit. Kalau tadi kan keutamaan yang positif ya. Nah ada gambaran negatif yang resiko lah. Salat itu kata Nabi itu adalah pembatas antara beriman dengan tidak beriman. Salat ini kan sudah resiko isinya Pak. Kalau tak dikerjakan, kata Nabi, pembatas antara kufur dengan beriman itu adalah salat. Sehingga apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Salat 5 waktu ini, khusus 5 waktu. Kalau ada orang yang dia tidak salat satu aja lah, zuhur bapaknya atau subuh bapaknya, tak salat, itu ulama berbeda pendapat nanti Pak.
apa efeknya sama orang. Ada yang mengatakan langsung kafir hukum. Jadi kalau ada orang tak sembahyang, yang 5 waktu itu ada satu yang tak dia kerjakan, tak mau deh, kufur langsung. Kufur itu yang murtad, kayak Islam lah ya. Ada ulama yang mengatakan, oh tunggu dulu kata ulama. Kita tanya dulu alasannya kenapa dia tidak mau sholat subuh. Kita tanya dulu, cek, cross check. Pak, kenapa Pak tak sholat subuh Pak? Bapak, iya tak sholat subuh. Iya. Kenapa tak sholat Pak? Sholat subuh ini kan tak wajib. Tak wajib. Kalau tidak tahu alasannya Pak, dia meyakini sholat subuh tak wajib. Oke. Kita bilang Pak, sholat subuh itu wajib Pak. Karena Nabi bilang begini, karena ulama bilang begini, karena Quran bilang begini. Nah, ada gitu. Pokoknya bagi saya sholat subuh itu tak wajib. Oke. Sampailah titik ujung. Kita sudah berikan dalilnya, kita sudah sampaikan penjelasan ulama, tidak diterima itu loh Pak. Baru tuh. Itu penguasa, bukan PRT, PRW. Itu tentu di negara yang berlandaskan hukum syariat. Itu berhak untuk memberikan hukuman pada orang. Dipaksanya sholat subuh. Bapak sekarang sholat subuh atau tidak? Tidak wajib tuh. Tidak ada cerita wajib, pokoknya wajib. Sholat subuh tidak. Dipaksa. Kalau ngotot juga dia tidak mau, tidak kata dia. Buat mati pun saya tak akan sholat subuh saya dong. Kalau begitu dimatikan betul ya. Putuskan kepalanya. Itu bukan sembarangan orang yang boleh melakukan itu, Pak. Itu instansi atau lembaga khusus yang itu memang ada di negara atau pemerintahan yang berlandaskan hukum syariat. Ya di Saudi lah contohnya, karena memang hukumnya hukum. Tapi kalau di negara plus 62 ya, negara Wakanaka ya istilahnya, itu susah tuh Pak. Ya coba-coba pula Pak Imam nanti, mana warga yang tak subuh? Jumpa kan? Pas pula kasusnya, mana pula subuh itu wajib Ustaz? Aku parang kurban batang dan dabih tidak bisa, dosa Pak Imam. Karena itu otoritas lembaga atau katakanlah instansi yang dibentuk oleh ya, penguasa tertinggi di daerah. Jadi di negara kita ini Pak, pelaku maksiat yang tak sholat-sholat itu bebas. Bukan pelaku korupsi, dia yang hidup nyaman di negara kita ini. Pelaku tak sholat wajib tuh sholat fardu bebas juga berkeliaran di negara kita. Jadi bukan pelaku korupsi, pelaku ini dan itu. Nah, pelaku tidak sholat fardu itu anteng-anteng aja, biasa tenang aja hidup di Indonesia. Karena tadi itu hukumnya belum maksimal, belum lagi sepenuhnya menjalankan syariat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau begini alasannya, bagi saya wajib Pak sholat subuh itu kata dia. Cuman malas saja Pak. Kadang-kadang dingin masa subuh itu kata dia. Oh dek mandi rupanya nak sholat subuh. Oh begitu, baik. Pak, malas atau tidak, sholat subuh itu wajib dilakukan. Jadi besok tolong berubah Pak. Boleh Pak. Iyalah Pak Ustaz kata dia kan. Iyalah sudah. Itu tak boleh dihukum tuh. Artinya tak boleh dia sampai diputus pula kepalanya. Alasannya kena malas saja. Kalau malas kita kasih nasihat. Oh berubah dia, alhamdulillah. Tapi kalau tak berubah juga, baru mulai pendekatan lagi. Kata bapak malas kemarin kan? Iya. Saya sampaikan, saya nasihati, saya bacakan hadis, saya berikan apa nanti dosanya bagi orang yang tidak sholat. Tapi Pak nak mau juga. Ini sebetulnya kena malas atau bagi Bapak sholat subuh itu gak wajib. Itu lagi nanti. Itu gambarannya Pak. Jadi bahaya. Intinya adalah tak sholat 5 waktu itu memang bahaya Pak. Bahkan ada ulama mengatakan kalau seorang suami tidak sholat 5 waktu, maka status pernikahannya terancam. Kenapa? Ya karena kafir tadi kan. Menurut ulama yang langsung mengkafirkan itu.
Menurut ulama yang mengatakan siapa yang tidak sholat 5 waktu dia kafir langsung. Ulama yang berpendapat seperti ini itu mengatakan bahwa kalau ada suami istri, suaminya tidak sembahyang 5 waktu, langsung tolak atau perceraian jatuh. Dan kafir, kan tidak boleh seorang perempuan muslimah menikah dengan orang kafir. Wah, coba. Kalau pendapat ulama tadi yang tunggu dulu kita cross check, kita cek dulu kena alasannya apa. Dek malih atau dia memang mengatakan sholat 5 waktu tak wajib. Itu nanti di ujungnya. Kalau memang ponisnya dia ini karena menganggap sholat fardu tak wajib, baru nanti dihukum, dipancung kepalanya kalau dia tak mau taubat. Kemudian dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Karena sudah hukumnya murtad. Jadi orang murtad atau orang non-muslim yang dari awalnya sudah non-muslim itu tidak boleh dikuburkan di pemukiman, maksudnya di perkuburan orang Islam. Jadi jangan coba-coba nanti warga kita yang muslim dikuburkan di komplek pemakaman orang non-muslim, tidak boleh. Kemudian tidak boleh disolatkan, karena dia sudah kafir tadi. Ini tidak sembahyang tuh karena dia yakini sholat 5 waktu itu tidak wajib. Diingatkan tidak juga mau merubah. Dipancung kepalanya, berarti dia dihukum mati dengan status dia kafir atau murtad. Resikonya apa? Tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di perkuburan umat Islam. Terasinglah kawan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sholat ini bukan perkara yang sepele. Maka Nabi bilang, anak kalau sudah berumur 7 tahun, tolong mulai diingatkan sholat, suruh dia sholat. Umur 7 tahun kan belum balik Pak, tapi Nabi ingin mempersiapkan seorang muslim itu sedini mungkin untuk mau sholat. Kalau sudah 10 tahun, kan udah balik tuh. Itu bukan sekedar motivasi lagi. Nabi suruh pukul yung udah sholat zuhur, alun lah ya, sholat gini. Masih nonton main game juga dia. Udah lampang begitu, itu maunya Pak. Itu bahasanya. Kita yang dulu pernah merasakan didikan orang tua yang itu, mungkin masih ingat kita. Memang diterapkan betul orang tua kita dulu. Dan coba-coba kalau lah waktu sholat, pertanyaannya sembahyang. Enggak ada kawan. Jangan makan apa kau. Itu contoh. Kalau bapak ibu sekarang mana? Bawa gelding aja. Semayang yong. Ada lemak. Iyalah. Kalau orang tua kita dulu enggak Pak. Memang nampak orang tuanya itu sembahyang gini. Apalagi kalau dia tahu kita belum sholat, waktu udah mulai habis. Itu jangan harap senyum. Jangan harap senyum. Tinggal waktu setengah jam nih. Ya anak-anak kan, kita kan pas remaja itu susah juga sholat dulu rutinnya. Sembahyang, jujur pula kita, alun lah ya. Apu keciang katanya, sudah tuh. Apu nampak tuh, tangkai sapu. Begitu Pak. Mau tidak mau harus seperti itu. Mendisiplinkan anak untuk sholat itu. Ya, kalau memang psikologi anaknya itu biasa, patuh betul, alhamdulillah. Tapi Nabi berikan kata Nabi, murus sabiyya bis shalah idza balagha 7 sinin. Kalau anak sudah sampai 7 tahun, suruh dia sholat. 7 tahun belum wajib sholat bagi dia lagi. Tapi disuruh juga sholat. Untuk apa? Untuk membiasakan. Tapi kata Nabi, fadribuhu. Tapi pukul anak itu. Pukul itu pukul fisik Pak. Kalau sudah berumur 10 tahun. Ini bukan mesti seperti itu betul. Jangan salah paham nanti. Nabi bicara ini dalam konteks rata-rata anak itu disiplinnya memang ada kekerasan fisik sedikit. Tapi ada anak yang patuhnya luar biasa Pak. Kita suruh aja dia langsung. Ada orang seperti itu, hanya main pukul Pak sama dia. Gak bisa Ustaz. Anak saya mesti dipukul. Kenapa?
Nabi suruh. Janganlah ada terlengkali memahami hadis Nabi itu. Anak-anak yang dia memang kalau tidak dipukul dulu, tidak diberikan hukuman fisik, tidak jalan dia. Itu maksud Nabi. Tapi ada anak tajamnya kita nengok sama dia, langsung dilakukannya. Ada usaha, nggak main pukul. Jadi gunakan intimidasi seperlunya. Nah, ini penting, Pak. Kalau sudah balik dia umur 15, kita belum siapkan dia untuk sholat pagi-pagi, subuh apa, belum sedini. Kita tidak ajak dia sholat untuk sedini mungkin. Sudah bore, Pak, berat. Kalau sudah besar pula badan dari kita lagi, nah, kita ini makannya nanti. Anak wilayah, nah, adalah. Maka sedini mungkin harus mulai dibiasakan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk poin kedua, ini tentang. Jadi begini Bapak Ibu, hal-hal yang mesti kita ketahui tentang sholat itu ada beberapa. Pertama ada namanya syarat wajib sholat. Satu. Ini tak ada hadisnya Pak. Syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat. Yang tadi pakai wajib, yang kedua ini pakai sah. Yang ketiga rukun sholat. Yang keempat sunat sholat. Yang kelima makruh sholat. Yang keenam pembatal sholat. 6 ini mesti kita tahu Pak. Mau dia orang awam dan bidang agama atau tidak harus tahu nama. Jadi 6 poin inilah yang mesti kita pelajari dari sholat itu, tentang sholat. Pertama namanya tidak apa? Syarat wajib sholat. Artinya apa syarat wajib sholatnya? Artinya hal-hal yang kalau itu sudah kita miliki, terpenuhi pada diri kita, berarti kita sudah masuk kategori orang yang wajib sholat. Kalau tidak, berdosa. Artinya kriteria orang yang dia sudah wajib sholat 5 waktu. Apa saja kriterianya? Nah, itu pembahasan. Itu. Yang kedua tadi syarat sah sholat. Maksudnya apa? Kriteria yang akan membuat sholat kita sah. Sehingga kalau nanti kriteria itu tidak ada dalam sholat yang kita lakukan, maka sholat kita menurut ilmu agama kita, menurut ajaran agama kita, tidak sah. Ada pula orang begini Pak pemahamannya. Kata dia, soal sah atau tidak itu urusan Tuhan katanya. Mana pula urusan kita? Yang penting kita sholat katanya. Soal diterima atau tidak, sah atau tidak, itu Tuhan lah, bukan urusan kita. Ada orang punya pemahaman seperti itu Pak. Ada jumpa. Wudu umpamanya. Pak, maaf Pak, wudu Bapak belum sah Pak. Tadi saya lihat Bapak pas basuh tangan itu ada bagian di dekat siku itu tak basah Pak. Saya tengok Bapak tak sampai ke sana disiram. Kata dia, aja lah. Soal terima atau tidak Tuhan itu orang. Ada yang begitu. Ini perlu diluruskan. Terima atau tidak itu beda dengan sah dengan tidak sah. Terima atau tidak itu artinya memang itu urusan Allah. Tidak urusan Nabi, tidak urusan awak, tidak urusan Pak Imam, tidak urusan Buya, ulama, tidak urusan Allah. Oh ikut si anu sholatnya mau terima kata Tuhan. Kalau ikut tidak, itu memang hak satu-satunya itu hak Allah. Tapi kalau sah tidak sah itu hak Allah juga. Cuman Allah beritahu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umatnya. Sehingga kita bisa mengatakan, Pak, wudhu Bapak tadi belum sah. Pak, sholat Bapak tadi belum sah. Boleh hukumnya dan wajib malah dalam beberapa kondisi disampaikan. Jadi jangan disamakan aja. Ada orang Pak,
Contoh saya, umpamanya saya sudah sholat sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga menurut aturan agama kita, sholat saya sudah masuk kategori sah. Oke. Nah, timbul pertanyaan, sholat saya terima Tuhan apa tidak? Nah, kalau itu baru sorahkan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang Allah kasih tahu. Tidak ada. Saya, buya-buya ulama kita, tidak ada. Pernah tidak Ustaz Somad bilang, Pak, Bapak, saya tadi dapat wahyu, Pak. Sholat Bapak tadi tidak sah, Pak. Tak terima Tuhan, Pak. Ada, tak mungkin. Diterima apa tidak ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan agama, itulah rahasia Tuhan. Nanti di akhirat kita baru tahu. Oh, sholat tahajud yang biasa saya lakukan rupanya tak Allah terima rupanya. Karena ada penghalangnya, ada penyebabnya. Itu nanti kita tahu di akhirat. Itu Allah rahasiakan. Tapi kalau sah atau tidak sah sholat kita, itu ada teorinya, ada konsepnya, ada aturannya, yang itu kalau kita pakai acuan itu, tahulah kita nanti mana sholat yang tidak sah, mana yang sah, mana wudhu yang tidak sah, mana yang tidak yang sah. Itu Pak. Jadi jangan berang nanti. Pak Imam nanti nampak sama dia jemaah masjid ini sholatnya tidak sah. Nah, habis sholat Bapak itu didekati oleh Pak Imam dengan bahasa sopan, Pak, maaf Pak ya, tadi saya tengok sholat Bapak tidak sah Pak, penyebabnya ini itu. Nah, jangan berang lo ke Pak Imam. Pak Imam kok, itu urusan Tuhan tuh Pak Imam, jangan beradu aja Pak Imam. Nah, ini saya ingatkan, karena ada orang begitu Pak, urusan Tuhan katanya. Urusan Tuhan itu ada yang Allah kasih tahu sehingga kita tahu nanti. Nah, itulah dia tentang sah atau tidak. Contoh Pak, ada orang berwudu, ya berwudu, pas basuh tangan itu sikunya itu tak basah, artinya tak sampai siramnya sana. Pertanyaan saya, sah tak wudunya Pak? Hah? Sah? Tak sah kan? Atau sah di sini pendapatnya? Tak sah. Nah, kalau nampak kita orang atau kita sendirilah berwudu seperti itu, berarti wudu kita tak sah. Nah, jangan tunggu pula. Nah, nantilah di akhirat kita tahu sah atau tidak. Oh, di mana Pak ngaji waktu itu tuh. Tapi kalau soal diterima atau tidak, setelah kita ikuti aturannya, itu memang Tuhan yang tahu. Tidak ada buya, tidak ada ustaz yang tahu. Ini perlu pahami Pak. Ada oknum masyarakat marah dia karena puncak kadanya gara-gara begitu. Delong sembahyang delong atau tidak sah katanya. Tuhan yang tahu tuh ya. Kita dah sampaikan. Tapi kawan tersinggung, tensi tinggi kali. Nah, sampaikan pula jawaban model. Tak disampaikan itu kita yang berdosa Pak. Saya wuduk nih di tempat wuduk, nampak kawan nih wuduknya asal-asalan. Bagian anggota wudhu yang mesti dibasuh semua, ada yang tak basuh, yang tak kena. Tugas saya wajib menyampaikan, kalau tidak berdosa saya. Nah, kita sampaikan, Pak, maaf Pak, itu belum basah Pak. Kalau nanti basah, antuk ilah Ustaz lebih tahu dari Tuhan. Itu ya banyak bersabar Pak. Istighfar, astagfirullah. Apa lah. Tapi kalau nanti dokter yang ngasih saran, Pak, minum ini tidak bagus Pak ya, ini banyak ininya zat, itu copetnya tuh. Oh iya Pak dokter ya, makasih Pak katanya. Tiba Ustaz menyarankan ibadahnya mendikun nak sah. Habis Ustaz tuh kena sumpah. Nah, ada orang mudi itu Pak. Kalau urusan dunia, copetnya Pak, makasih Pak, konsultan bisnis. Apa sarannya nanti diterimanya tuh? Siapa? Ibu Ustaz yang menyarankan Pak, sholat Bapak tidak sah kalau begini Pak, perbaiki ya. Tidak boleh. Cik tidak melampang Ustaz itu. Tapi kalau menilai Ustaz Tuhan, itulah deritanya kalau berdakwah. Jadi bedakan Pak ya. Yang kedua tadi apa? Syarat sah sholat. Artinya apa? Kriteria yang itulah kita menentukan sholat kita sah atau tidak. Apa saja kriterianya itu yang kita bahas. Kau nak pakai bunyi sih Pak? Masih ada? Sih.
Yang ketiga, gelisar Pak. Kepala digarui. Ya kan? Ikula lah pun nih, macam lah. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga Pak? Rukun sholat. Rukun sholat itu bagian-bagian sholat yang terpenting. Yang kalau itu tak ada, sholat kita tidak sah. Nah, sama Yoto Pak. Oto itu pasti ada bagian-bagiannya, itulah bagian intinya. Yang lain aksesoris saja. Nah, itulah tentu. Sembayang tuh, sholat sunat ataupun sholat wajib, ada yang bagian intinya tuh Pak. Yang lain tuh aksesorisnya aja. Apa contohnya? Sujud, sholat selain sholat jenazah Pak ya. Itu sujud itu bagian inti sholat. Kalau tidak ada itu, dijamin sholat tidak sah. Nah, yang lain tuh aksesoris. Contohnya, ini angkat tangan. Saya berikan contoh sederhana. Penutup salat kita apa Pak? Salam kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh. Mana yang aksesoris, mana yang bagian inti salat? Mana Pak? Itu penutup salat kita yang salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ ada aksesorisnya. Ini bahasa saya Pak ya. Ada aksesorisnya, ada bagian inti sholat itu. Nah, mana yang bagian inti sholat? Rukunnya lah gitu. Mana Pak? Mengucapkan itu Assalamualaikum titik. Nah, itu yang wajib ada. Assalamualaikum. Adapun menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, 2 kali lagi kan? 1, 2 menolehnya. Yang kedua, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aksesoris tuh. Jadi kalau ada orang sholatnya yang bagian inti aja, di ujung sholatnya penutupnya dibilang Assalamualaikum tanpa menoleh ke kanan. Itu pun sekali juga, tak pakai noleh ke kiri juga. Salamnya pun sekali Assalamualaikum. Itu sudah sah Pak. Karena yang dia lakukan itu sudah masuk rukun. Adapun menoleh ke kanan sekali, noleh ke kiri sekali, ya kan? Kemudian salamnya full, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lengkap sudah. Ada rukun, ada aksesoris. Nah, ini penting kita tahu nanti Pak. Kenapa? Karena sholat itu ada yang bagian-bagian yang penting itu, kalau kita tidak lakukan, itu efeknya sholat tidak sah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu sampingan. Sampingannya begini hati. Bukan untuk sepele kan enggak. Kalau kita tak lakukan, itu tidak berimbas kepada batalnya sholat kita. Itu penting betul kita. Dan tak ada hadisnya Pak. Tidak ada hadis Nabi bilang sholat itu ada namanya syarat sah, syarat wajib, hukum. Tidak ada Pak. Itu hasil ramuan racikan para ulama fikih. Dikelompokkannya mana gerakan, mana ucapan sholat itu yang dia kalau tidak ada maka sholat itu tidak sah. Oh ini. Nah, kita kasih nama rukun sholat ya. Oke. Begitulah ulama fikih itu dikelompokkannya Pak. Bisa kita belajar sholat dari buku hadis Sahih Bukhari itu bisa Pak. Bapak beli buku hadis Sahih Bukhari itu. Nah, cari tentang kitab sholat nanti. Kitab sholat. Hadis isinya itu bisa. Tapi Bapak nak tahu nanti. Manu dan masuk rukun. Yang kalau itu tidak ada dalam sholat kita, tak sah. Mana yang aksesoris tadi yang bahasa saya aksesoris. Itu nanti. Oh saya maunya gini aja Ustaz, mau yang maksimal aja Ustaz. Seperti apa Nabi sholat, seperti itu saya lakukan. Soal rukun atau tidak, saya nggak bahas. Saya nggak itu yang saya cari. Pokoknya mau dihapus sholat Nabi dari A sampai Z, saya lakukan itu. Nah, boleh, tidak ada masalah. Tapi nanti Pak, sempat Bapak ada yang Bapak tak lakukan, entah lupa, entah sengaja. Jadi kalau tata cara sholat Nabi itu 100 umpamanya,
Bapak hanya lakukan 90 saja, mungkin kena malas waktu itu, entah kena lupa. Ada 10, ada 10 yang Bapak tak lakukan dari tata cara sholat Nabi. Nah, yang 10 itu Pak, efeknya apakah membuat sholat Bapak batal atau tidak? Nah, baru bingung nanti. Iya juga ya. Karena kita pasti Pak, tidak semuanya tata cara sholat Nabi itu kita lakukan. Mungkin kena malas, mungkin kena waktu kepepet, waktu kita butuh cepat-cepat, sehingga tidak maksimal tata cara sholat kita. Beda kalau lagi rajin, lagi waktu, itu semuanya kita lakukan nanti. Mulai gerak-gerak gini lakukan Bapak. Sehingga ulama fikih kita dipilah-pilahnya tata cara sholat Nabi itu dari A sampai Z umpamanya. Mana dan masuk kategori rukunnya. Oh, rupanya L, M, S, T, U umpamanya. Mana pula yang masuk pada sunat sholat, penambah pahala sholat. Oh, ini B, C, F, G, etc. Dipilah-pilah oleh para ulama fikih kita, ditulis mereka tulis di buku, itulah yang dibaca oleh para ulama kita. Itu yang disampaikan kepada masyarakat kita. Jadi nanti biar Bapak Ibu paham, kenapa tidak pakai hadis ya Ustaz? Sholat pertama berdiri berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Tak boleh itu dalil tadi. Ini yang sudah paten, yang sudah dikelompok-kelompokkan bagian sholat sesuai dengan resiko, sesuai dengan statusnya dalam sholat, tujuan, faedah dan sebagainya. Itu akan menyederhanakan dan mempermudah orang awam memahami rangkaian-rangkaian sholat. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak? Ada? Betul pancing Pak Imam boleh juga. Ada ya? Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu dalilnya Pak. Ya. Pagi ini kita berbicara masalah sedikit saya akan dengan apa yang disampaikan di buku surat ada masalah satu. Ya. Apakah susah ini dalam itu dalam surat? Baik. Kenapa saya katakan? Karena setiap akan melaksanakan sholat imam lurus dan terapkan ya lurus dan terapkan kira-kira di mana saya kurang tahu kayak apa lurus dan terapkan seperti apa ada yang spesifik ada yang apa apakah kalau jarang gimana kalau nggak bagaimana itu kalau membahas dan sampaikan kira-kira bagaimana berkat dari imam tadi luruskan terangkan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan satu-satunya bagi tentang shaf salat Pak. Jadi kalau sudah sholat berjamaah itu ada namanya shaf ya. Shaf. Jadi sekarang pertanyaan dasar dulu, Pak Ustaz. Urusan shaf ini apakah rukun sholat atau tidak? Masuk rukun sini. Shaf itu apakah termasuk bagian sholat yang itu kalau tidak diperhatikan atau tidak digubris, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, itu akan berefek pada batalnya sholat berjamaah kita Ustaz? Jawabannya tidak. Maka para ulama kita sudah jelaskan hukum tentang shaf itu. Yang intinya mereka tidak mengatakan, ya tentu mereka baca dari dalil yang ada Pak ya. Mereka menyimpulkan bahwa shaf dalam sholat berjamaah kalau tidak dilakukan sebagaimana mestinya itu tidak berefek kepada batalnya sholat kita. Itu masih dengan catatan juga, tak begitu mutlak juga. Nah, contoh begini Pak, ini kan masjid nih. Ada nanti jemaah sholatnya di tiang itu.
Oh, kosong sini ya. Atau dia sholat di sudut sana. Sudut sana. Saf cuma 2 barisan. Sholat dia di tepi sana. Para ulama mengatakan sholat dia sah. Sholat berjamaah. Itu buktinya. Tapi kalau sudah di luar tuh dia sholat. Kalau di luar tuh, dekat makanan tuh. Nah, saf cuma 2 baris ini. Putus nanti safnya dia. Di luar tuh dia sholat. Nah, itu batal sholatnya. Ya kan? Itu pertama, itu yang mendasar betul Pak. Oke, jadi soft rapat lurus kemudian tersambung itu tidak masuk rukun sholat pribadi atau sholat berjamaah. Jadi jangan pula nanti dibayangkan, dipahami sholat berjamaah nih ada satu ngeyel dia belakang sana sholat sendiri laki-laki itu berarti membuat sholat berjamaah yang 2 baris ini batal sah? Enggak. Sholat dia batal sah? Enggak. Sekarang walaupun tidak rukun sholat, tapi ada aturan-aturan saf itu. Nah, ini dia. Yang semestinya untuk melakukan saf itu. Apa hal-hal yang semestinya? Itu tadi, rapat dan lurus. Jadi saf sembahyang berjamaah itu rapat dan lurus. Kalau tak rapat dan tak lurus, batal sholat kita? Enggak. Batal sholat berjamaah kita? Enggak. Itu dulu Pak, ini harus pahami itu dulu. Harus kita pahami dulu. Walaupun tak batal, walaupun tidak membuat sholat berjamaah itu tidak sah, tapi banyak anjuran dari Nabi untuk memperhatikan saf itu. Di antaranya adalah tolong rapat dan luruskan. Sawu sufufakum. Tuh, jadi yang diucapkan oleh imam-imam itu sebetulnya ada hadisnya. Nabi kalau mau sholat, Nabi berpesan tarasu katanya. Istau. Itu ucapan Nabi, Pak. Cuman kita pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab nanti bingung jemaah apa lagi sih Ustaz. Ya Pak Imam. Maka imam kita diterjemahkannya. Istau. Lurus, rapat. Nah, itu Nabi yang menyuruh tuh. Tapi kalau ada jamaah ngeyel dia, tadi itu kaidahnya, tidak batal sholat dia dan sholat berjamaah kita juga tidak berefek batal. Oke. Sekarang kalau mau yang terbaik, sabya, tolong diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Lurus dan rapat. Yang disampaikan oleh imam itu pesan Nabi ketika hidupnya memimpin sholat. Oke, poin ketiga. Oke Ustaz, udah paham saya Ustaz. Sekarang Ustaz, rapatnya seperti apa Ustaz? Lurus dulu lah, lurus. Lurusnya apa patokannya Ustaz? Lurus itu Pak, patokannya adalah matok kaki. Matok kaki. Jadi cara merapatkan, meluruskan rapat saf itu, matok kaki sejajar dengan matok kaki di samping kiri kita. Kalau zaman kini lah enak Pak, ya kan sudah ada ininya. Jadi kalau ada kawan bilang masjid kami masjid sunnah, masjid kalian nak masjid sunnah. Tengok kalau ada di lantainya itu pakai garis-garis, pagorannya. Aduh tak di masjid zaman Nabi dulu garis sab begitu. Itu bisa aja kalau sudah buhurau. Zaman Nabi tidak ada pakai garis-garis. Tapi kalau ada garis ikuti saja. Nah, kalau tak pakai garis gimana patokannya? Matok kaki awak, kaki kanan. Kau tahu ada matok kakinya itu. Sejajarkan dengan mata kaki kawan sebelah. Kalau itu patokannya Pak lurus tuh. Jangan ujung kaki, jangan ujung kuku itu, kuku kaki itu, atau ini yang bagian belakangnya. Apa namanya itu Pak? Tumit. Nah, kalau itu Pak mode tali begitu. Kenapa? Ada kaki kawan tuh panjang, ada kaki kawan tuh pendek. Atau tuh gini nanti Sabtu. Tapi kalau tumit mata kaki itu yang kita sejajarkan dengan yang samping, insya Allah itu Pak, itu cara meluruskan. Jadi bukan bahu Pak, boleh parui pulau kan? Tengok parui kawanku bunci, awak lurus, berarti hampir pengelopan, itu tambah buruk. Jadi bukan perut, bukan dada, bukan itu, bukan bahu.
lurusnya itu dengan sejajarkan mata kaki kita dengan mata kaki kawan sholat. Oke, sekarang merapatkan. Nah, itu intinya mana ya? Merapatkan saf itu gimana patokannya Ustaz? Merapatkan saf itu Nabi sudah berikan gambaran. Bahu, nah kemudian ini kaki yang bagian bawah ini. Cuman Bapak Ibu, dalam ada hadis mengatakan sahabat Nabi melihat ada sahabat Nabi itu merapatkan apa namanya tapak kaki tadi itu. Contohnya nih lah, anggap ini meja ini kawan sebelah, merapatkan begini. Nah hadis itu bagaimana ulama memahaminya? Apakah setiap sholat isya 4 rakaat, pokoknya selama sembahyang tuh, gitu, lengket betul dengan telapak kaki kawan sebelah. Ada ulama mengatakan enggak, itu di awal saja. Karena Nabi di hadis itu sebutkan, Nabi itu bilang, ayo rapatkan, luruskan saf. Itu kata Nabi. Ada sahabat yang menceritakan kejadian itu, melihat sahabat itu kena ingin mewujudkan perintah Nabi itu, dirapatkannya kaki dia dengan kaki sebelahnya tuh. Jadi itu cara sahabat untuk merealisasikan pesan Nabi itu. Ayo rapatkan saf, lurus, kata Nabi. Nabi sahabat, gini, dilengketkannya. Ada sahabat begitu dilakukan. Sahabat yang lain tak disebutkan begitu yang dilakukannya. Sehingga kata ulama kita, maksud hadis itu dalam rangka untuk meluruskan di awal sholat saja. Jadi ketika imam bilang saf, rapat, lurus, kita kan berusaha tuh Pak, kita tengok orang. Nah itu biasanya kan, gitulah sahabat waktu itu. Ayo lurus saf, kata Nabi. Sahabat langsung ambil siap-siap gitu. Ada yang merapatkan. Maka Bapak Ibu, kalau mau mengamalkan hadis ini, amalkan sesuai dengan konteksnya. Pas awalnya juga. Nah, ini ndak ompek rokaat itu sembahyang Pak. Kalau lah togaknya dari sujud, lah itu juga juga. Kan biasanya berjarak Pak. Habis sholat, kalau sudah kita sujud, berdiri lagi, kan jarang tuh Pak. Coba nanti rasakan. Yang tadi sempit, habis sujud rokaat nanti itu pasti akan lapang. Mungkin ada pergeseran. Kawan sibuk tuh, mencari manutubinam, kan biasa gitu tuh. Itu tak masuk lagi. Tidak ada sahabat melakukan itu. Sahabat yang melakukan itu di hadis itu hanya ketika mau sholat itu. Nabi bilang rapat, lurus, saat itu dilakukan. Selanjutnya itu lagi kesibukannya. Nak mencari-cari Pak. Kali jadi kawan, kuku panjang dulu, tertindih pula, hilang usul. Bismillah, Bismillah. Tolong diperhatikan betul. Jadi kalau mau merapatkan dengan mengikuti cara sahabat Nabi tadi, cukup di awal saja, dan jangan sampai membuat kawan ini geli-geli, goli-goli, tak nyaman pula. Coba caranya gini Pak, rapatkan dulu, menghindar kawan tuh, berarti dia gelisah tuh, risih tuh, ya sudah, jangan dikejar pula. Itu caranya. Diuji dulu, kawan ini dia mau ngamalkan yang disebut Nabi di hadis tadi, rapatkan dulu, tersentuh dikit. Nak menghindar dia, berarti sama kita nih, alhamdulillah. Tapi kalau kita rapatkan, katanya, jangan dikejar pula. Cari pula akhirnya. Itu caranya Pak. Karena ada Nabi bilang linu bi aidi, apa kata Nabi itu? Tolong, ya bahasa kitanya, tolong berlemah lembutlah kalian dengan saudara kalian samping kiri samping kanan. Jangan kasar-kasar kata itu maksudnya. Supaya orang nyaman dengan sholat berjamaah. Ya risiko orang nanti. Ya Pak ya. Jadi minimalnya Pak, nih kalau mau saf yang rapi, yang rapat tadi, ya bersentuhan dikit atau kasih jarak dikit aja.
Tapi kalau saf itu ngikuti sajadah yang dibawa dari rumah, oh itu nggak bisa, Pak. Maksud tak bisa sini, berarti tidak sempurna saf. Bayangkan Pak, sajadah segodang Tuhan. Kawan bawa sajadah dari muka lo, godang lo deh. Oh segini jaraknya nih. Sini kaki, sini kaki. Ah itu sah sholatnya, tapi kesempurnaan saf tidak kita dapatkan. Nah, itu dia. Paham ya? Nah, jadi sebaiknya rapatkan saf, walaupun tak membatalkan sholat, rapatkan. Kalau kawan sebelah siap dia dengan mempertemukan kaki kita dengan dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak siap, risih, kasih jarak dikit. Nah, itu caranya. Jadi demikian Pak, ini banyak bubar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.